Dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Suara tangis bayi yang belum genap 1 tahun itu menggema di rumah kecil di pinggir desa. Lela, perempuan 29 tahun, menggendong anak sematawayangnya sambil menahan air mata. Sudah 3 bulan ini suaminya tak pulang. Kabar terakhir, lelaki itu pergi merantau ke kota dan tak pernah lagi memberi kabar. Lela hidup bersama ibunya yang sudah tua. Ekonomi mereka terjepit. Untuk makan pun harus mengandalkan pinjaman dari warung tetangga. Anak yang masih kecil membutuhkan susu, obat, dan popok. Sementara ladang kecil milik keluarga sudah lama dijual untuk biaya persalinan. Aku harus kuat, Bu. Demi anakku, bisik Lela, menggenggam tangan ibunya yang mulai lemah. Tetangga memperkenalkan Lela kepada seorang agen tenaga kerja luar negeri. Agen itu berbicara manis, menawarkan pekerjaan di Timur Tengah sebagai pengasuh anak. Gaji yang dijanjikan setara 10 kali lipat dari kerja buruh tani. Ini kesempatan, Le. Dalam setahun kamu bisa bangun rumah, sekolahkan anakmu, dan bayar utang, kata si agen sambil tersenyum meyakinkan. Lela bimbang. Ia tak tega meninggalkan bayinya yang baru bisa duduk. Tapi di sisi lain, ia sadar, jika tetap di sini, ia hanya akan terus hidup dalam lingkaran kemiskinan. Dengan berat hati, ia mengiyakan tawaran itu. 3 minggu kemudian, setelah proses pembuatan paspor dan pelatihan kilat, Lela pun berpamitan. Tangisan ibunya dan anaknya mengiringi langkahnya menuju bandara. Hatnya robek, tapi Lela menenangkan diri. Hanya 2 tahun. Setelah itu aku pulang, bawa uang, bawa masa depan. Namun, ia tak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bukan masa depan cerah yang menantinya, tapi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Riyadh. Lela turun dengan langkah gemetar. Udara gurun yang panas menyambutnya bersama rasa asing yang mulai mencengkeram dadanya. Ini kali pertama ia keluar dari Indonesia, sendirian, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang ia kenal. Ia dijemput oleh seorang pria berbadan besar, mengenakan gamis putih dan sorban. Wajahnya kaku, tanpa senyum. Di dalam mobil, Lela duduk diam sambil memeluk tas kecil berisi pakaian dan foto anaknya. Sesampainya di rumah majikan, Lela mendapati sebuah rumah mewah bertingkat 3. Dinding putih mengilap dan halaman luas seolah menyambutnya dengan kemewahan yang kontras dengan rumah bambu yang ia tinggalkan di kampung. Namun, kehangatan itu hanya bertahan sejenak. Majikannya, seorang perempuan bernama Madam Siham, langsung menatap Lela dari atas ke bawah. Kamu kerja bagus, ya. Tidak boleh banyak tanya. Tidak boleh keluar rumah. Paham. Lela hanya mengangguk cepat. Hari-harinya di rumah itu diisi dengan pekerjaan yang tak ada habisnya. Mencuci, menyetrika, memasak, membersihkan seluruh rumah, dan merawat 2 anak majikan. Tak ada waktu istirahat. Ia bahkan tidur di gudang kecil beralaskan tikar tipis, bersebelahan dengan kotak-kotak tua dan bau karpet yang lembab. Namun, yang paling membuat Lela tidak tenang adalah kehadiran Tuan Faruk, suami Madam Siham. Lelaki paruh baya itu terlalu sering memperhatikannya. Matanya tajam, gerak-geriknya dingin. Beberapa kali, saat Madam Siham keluar rumah,
Faruk sengaja berdiri terlalu dekat. Tatapannya menusuk, ucapannya halus tapi bernada aneh. "Cantik kamu, masih muda sekali," ucapnya suatu malam saat Lela sedang menyapu lantai dapur. Lela langsung menjauh, pura-pura tidak mengerti bahasa Arab yang diucapkan lelaki itu. Tapi dalam hatinya, ia mulai panik. Ia ingin menghubungi agen di Indonesia, tapi handphonenya diambil sejak hari pertama tiba. Ia benar-benar terisolasi. Puncaknya terjadi malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, Lela dibangunkan oleh suara ketukan pelan di pintu gudang. Ia tak menjawab. Ketukan itu semakin keras. "Lela," suara berat Faruk memanggilnya dari balik pintu, lirih tapi jelas. "Buka pintunya." Lela membeku. Dadanya berdegup kencang. Ia menahan napas dan menggenggam erat kain selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Dalam gelap, ia menangis diam-diam. Ketukan itu berhenti. Tapi sejak malam itu, Lela tak bisa tidur tenang. Ia merasa seperti hidup dalam sangkar emas, mewah di luar, tapi penuh ketakutan di dalam. Di siang hari ia bekerja seperti biasa. Di malam hari ia berjaga, takut pintu itu diketuk lagi. Lela mulai sadar, ini bukan tempat kerja biasa. Ada sesuatu yang salah di rumah ini. Dan ia tidak tahu, apakah ia akan bisa keluar dari sini dengan selamat. 3 hari berlalu sejak ketukan malam itu. Tapi trauma yang Lela rasakan tidak memudar. Setiap malam, ia menumpuk kursi di belakang pintu gudang kecil tempat tidurnya, berharap itu cukup menahan siapapun yang berniat masuk. Siang itu, Madam Siham terlihat gelisah. Ia bersiap pergi keluar kota bersama anak-anak untuk menjenguk kerabat yang sakit. Lela diminta menjaga rumah sendirian, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. "Faruk tetap di rumah. Tapi kamu tetap kerja seperti biasa. Jangan coba-coba keluar rumah, Lela," ucap Madam dingin sebelum naik ke mobil. Lela mengangguk lemah. Begitu gerbang rumah tertutup, suasana berubah mencekam. Pukul 9 malam. Lela baru saja selesai membersihkan dapur. Ia buru-buru masuk ke gudangnya, mengunci pintu dari dalam dan menumpuk 2 kursi seperti biasa. Tapi malam ini, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa ada yang akan terjadi. Dan benar saja. Pukul 11 malam, pintu gudang diketuk perlahan. Bukan dengan nada marah atau keras. Tapi dengan ketenangannya membuat darahnya beku. Tok, tok. "Lela," suara Faruk memanggil dengan nada lembut namun mengancam. Lela tak menjawab. Ia menggigit bibirnya keras-keras untuk menahan tangis. Ia berharap ketukan itu berhenti seperti sebelumnya. Tapi kali ini tidak. Cerak. Pintu itu didobrak dengan keras. Kursi yang menumpuk rubuh dalam sekali dorong. Lela menjerit panik dan mencoba lari, tapi ruangan terlalu sempit. Faruk berdiri di ambang pintu. Matanya merah. Nafasnya berat. Ia menatap Lela seperti seekor serigala lapar. "Diam, atau kamu akan menyesal," bisiknya sambil mendekat. Lela mencoba melawan. Ia mencakar, menendang, berteriak dalam bahasa yang bahkan ia tak tahu apakah bisa dimengerti. Tapi tak ada gunanya. Di negeri ini, suaranya tak berarti apa-apa. Ia hanya seorang pekerja asing, tanpa keluarga, tanpa pelindung. Malam itu, hidup Lela berubah selamanya. Setelah semuanya selesai, Faruk pergi begitu saja. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia hanya berkata, "Jangan bilang siapa-siapa. Atau kamu tak akan pernah pulang."
Lela tergeletak di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Pakaian koyak. Darah mengalir pelan di kakinya. Tapi lebih dari itu, jiwanya remuk. Ia tak menangis. Air matanya seolah habis. Yang tersisa hanyalah rasa kosong. Beberapa hari berikutnya, Madam pulang seperti biasa. Dan Lela, dengan tubuh lemah dan jiwa hancur, tetap harus bekerja seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ia tak bisa terus seperti ini. Ia harus keluar. Ia harus selamat. Demi anaknya. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan hidupnya dikurung dalam rumah yang terlihat mewah, tapi sebenarnya neraka? Pagi hari setelah malam kelam itu, Lela bekerja seperti biasa, menyapu lantai marmer, menyetrika pakaian, memasak untuk majikan. Tapi di balik gerakan tangannya, pikirannya kalut. Ia terus mengulang pertanyaan, bagaimana aku keluar dari rumah ini? Bagaimana aku pulang? Tubuhnya masih sakit. Setiap langkah menyisakan nyeri. Tapi ia tak berani mengeluh. Madam Siham adalah perempuan yang tajam dan curiga. Sekali saja Lela terlihat lemah, ia bisa saja dicap malas, dan dipukul, atau lebih buruk lagi, dilaporkan sebagai pembangkang. Titik terang itu datang secara tak sengaja. Siang itu, saat sedang membersihkan ruang tamu, Lela melihat telepon genggam Madam tertinggal di atas sofa. Layar menyala. Tidak terkunci. Degup jantungnya langsung naik. Dengan cepat, ia mengintip sekitar. Rumah sepi. Faruk sedang tidur siang di kamar. Ini kesempatan. Tangan Lela gemetar saat ia mengambil ponsel itu. Ia membuka aplikasi pesan. Semuanya dalam bahasa Arab. Tapi di bagian atas, ada ikon telepon. Lela mengetuknya dan menekan opsi kontak. Ia tak tahu siapa yang harus ia hubungi. Tapi kemudian ia melihat nomor dengan nama Agen Jakarta. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol panggil. Suara di ujung sana terdengar. Halo, siapa ini? Aku. Lela, dari Indonesia. TKW, tolong aku. Suara Lela parau, tercekat. Matanya penuh air mata. Hah? Lela siapa? Kamu pakai nomor siapa ini? Aku di Arab, majikan, dia perkosa aku disiksa, tolong aku pulang. Tapi belum sempat ia menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba tangan besar menyambar ponsel dari tangannya. Faruk berdiri di belakangnya. Matanya menyala penuh amarah. Napasnya memburu. Ponsel itu langsung ia banting ke lantai hingga hancur. Kamu berani telepon siapa? Hah? Bentaknya, lalu tangannya terangkat, dan plak. Tamparan keras mendarat di wajah Lela. Ia terjatuh, bibirnya pecah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu pikir kamu bisa kabur dari sini? Faruk membentak. Kamu milik saya. Paham? Lela terisak di lantai. Tangisnya pecah, kali ini tak bisa dibendung lagi. Malam itu, Lela dikurung di gudang tanpa makanan. Faruk mengancam, kalau dia mencoba menghubungi siapapun lagi, maka nasibnya akan jauh lebih buruk. Bahkan bisa dikirim ke penjara dengan tuduhan mencuri, atau lebih kejam lagi, dijual ke teman Faruk yang lebih kejam dari dirinya. Tapi di tengah kegelapan dan rasa takut, satu hal membuat Lela tetap bertahan, nomor agen Jakarta sempat muncul di layar. Lela menghafalnya. Angka demi angka, ia ulang terus dalam hati seperti doa.
Mungkin itu satu-satunya jalan pulang. Satu-satunya harapan keluar dari neraka ini. Tapi sekarang, ia tak punya telepon. Tak punya akses. Yang ia punya hanya harapan dan keberanian untuk menunggu kesempatan berikutnya jika itu pernah datang. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Wajah Lela masih lebam. Bibirnya pecah belum sembuh sepenuhnya. Tapi yang paling parah bukan yang terlihat, melainkan luka yang tak terlihat, di hatinya, di pikirannya. Setiap malam, ia tidur dalam posisi duduk, dengan tubuh bersandar di dinding. Ia tak berani tidur terlalu lelap. Trauma membuatnya selalu terjaga, menanti derap kaki Faruk kapan saja bisa mendekat. Dan anehnya, Madam Siham tak pernah bertanya kenapa ponselnya rusak. Seolah ia tahu dan memilih diam. Pada hari Jumat, datang seseorang ke rumah. Laki-laki muda, tinggi dan asing bagi Lela. Ia memperkenalkan diri sebagai Yasir, sepupu jauh Faruk yang katanya baru datang dari Dubai. "Kamu pembantu dari Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Lela mengangguk pelan, tanpa senyum. Tatapan Yasir tak sama seperti Faruk. Tapi tetap menusuk. Ada rasa geli dan jijik dalam sorot matanya, seolah melihat Lela bukan sebagai manusia, tapi barang. Malamnya, saat Madam tertidur dan Faruk keluar rumah, Yasir mulai mendekat. Ia masuk ke dapur saat Lela sedang mencuci piring. "Cantik kamu," ujarnya sambil menyentuh rambut Lela dari belakang. Lela spontan menarik diri dan memukul tangan Yasir dengan sendok kayu. "Jangan sentuh saya," teriaknya. Tapi Yasir hanya tertawa. "Kamu galak, ya? Saya suka." Keesokan harinya, Faruk memanggil Lela ke ruang kerja. Di sana, Yasir sudah duduk santai di sofa. "Kamu berani pukul sepupu saya?" Suara Faruk dingin dan mengancam. "Saya cuma membela diri," bisik Lela, tubuhnya gemetar. Faruk mendekat. Ia tak teriak, tak bentak. Tapi justru itu yang membuat Lela ketakutan setengah mati. "Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Hah?" katanya pelan. "Kamu mau hidup atau mati?" Faruk lalu menyodorkan selembar kertas dan pena. "Tanda tangan. Ini perjanjian kerja baru. Kamu akan ikut Yasir ke Dubai untuk bekerja sementara. Hanya 1 bulan. Setelah itu, bisa pulang." Lela langsung menolak. "Tidak. Saya tidak mau kemana-mana." Faruk menjambak rambutnya kasar. "Tanda tangan. Atau saya bilang kamu mencuri uang majikan dan polisi akan tangkap kamu. Di negara ini, siapa yang akan percaya pembantu miskin dari kampung seperti kamu?" Air mata Lela jatuh deras. Ia gemetar. Pilihan yang diberikan bukan antara baik dan buruk, tapi antara neraka dan neraka yang lebih dalam. Dengan tangan bergetar, Lela akhirnya menandatangani dokumen yang tak ia pahami isinya. 3 hari kemudian, Lela dikirim bersama Yasir ke Dubai. Tapi bukan untuk bekerja, melainkan dijual. Ia ditempatkan di sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Di sana, sudah ada 2 perempuan lain, 1 dari Filipina, 1 dari Ethiopia. "Kita bukan pembantu di sini," bisik perempuan Filipina itu lirih. "Kita dijual untuk melayani tamu-tamu kaya. Kalau kamu melawan, kamu hilang. Seperti yang sebelum kita." Lela tak percaya. Lidahnya keluh. Napasnya tercekat. Ini bukan sekadar eksploitasi. Ini adalah perbudakan. Prostitusi terselubung. Ia tak tahu harus berbuat apa.
Ia tak tahu siapa yang bisa ia hubungi. Tapi satu hal ia tahu, jika ia tak melawan, ia akan hancur. Dan jika ia melawan, mungkin masih ada harapan. Apartemen itu tak punya jendela. Hanya satu pintu keluar, selalu dikunci dari luar. Kamera tersembunyi di sudut langit-langit mengawasi setiap gerakan. Tempat itu bukan rumah, tapi penjara gelap bagi tubuh-tubuh perempuan yang dirampas haknya. Lela tak banyak bicara. Ia lebih banyak memperhatikan. Hari demi hari, ia mencatat jadwal kedatangan tamu, waktu petugas berjaga, dan celah yang bisa dimanfaatkan. Ia tahu satu hal, jika ingin hidup, ia harus lari. Sekarang. Bukan nanti. Suatu malam, Yasir datang lagi. Kali ini, membawa seorang pria Arab tua. Lela ditunjuk untuk melayani pria itu. Kalau kamu melawan, besok kamu saya kirim ke padang pasir. Saya kenal orang sana, ancam Yasir sebelum meninggalkan mereka. Lela hanya berdiri diam, menatap pria itu. Pria itu tampak mabuk, tubuhnya besar dan gerakannya lamban. Ketika ia mulai melepas sabuk, Lela tahu, ini kesempatannya. Tangannya menyambar botol kaca kecil dari meja, mungkin parfum, dan memukulkannya sekuat tenaga ke kepala pria itu. Perang. Pria itu roboh, tak sadarkan diri. Darah mengucur di pelipisnya. Tanpa pikir panjang, Lela berlari ke pintu, mencoba membukanya. Terkunci. Tapi ia melihat sebuah alat pengendali pintu otomatis tergantung di sisi meja dekat sofa. Ia mengambilnya, menekan tombol satu persatu. Sampai akhirnya, klik. Pintu terbuka. Lela lari. Di koridor, ia berlari sekuat tenaga, tanpa alas kaki, melewati tangga darurat. Di lantai bawah, seorang penjaga melihatnya. Hai! Mau kemana? Lela menendang tong sampah ke arahnya, lalu kabur ke jalan. Ia berlari membelah malam Dubai yang dingin dan tak dikenal. Tubuhnya luka-luka, kakinya berdarah terkena pecahan kaca. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin bebas. Setelah hampir 15 menit berlari, Lela melihat lampu terang dan logo besar di sebuah gedung. Police station. Ia langsung masuk. Petugas yang berjaga kaget melihat perempuan asing penuh darah masuk sambil menangis. Tolong, saya. Indonesia, saya dipaksa, saya kabur, saya korban. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Bahasa Inggrisnya terbata. Tapi air matanya, darahnya, dan ketakutannya sudah cukup menjelaskan segalanya. Polisi langsung bergerak cepat. Lela dibawa ke ruang aman. Seorang penerjemah didatangkan. Laporan dibuat. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Lela merasa ada yang percaya padanya. Namun segalanya belum selesai. Besok paginya, ia diinterogasi lebih dalam. Ia memberikan semua informasi, nama Yasir, lokasi apartemen, nomor agen di Jakarta, dan nama majikannya, Faruk dan Madam Siham. Polisi bilang mereka akan menyelidiki, tapi proses hukum butuh waktu. Apalagi jika para pelaku punya koneksi kuat. Lela ditempatkan di shelter khusus korban perdagangan manusia. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan lain dengan cerita serupa. Tapi satu hal yang membuat Lela berbeda, ia tak lagi pasrah. Ia sudah melawan. Dan ia tak akan berhenti sampai ia bisa pulang. Malam itu, Lela menatap langit-langit kamar penampungan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa tidur tanpa menahan tangis. Tapi jauh di dalam hatinya,
ia tahu Yasir dan Faruk tidak akan tinggal diam. 2 bulan berlalu sejak malam pelarian itu. Lela masih tinggal di shelter, menjalani proses hukum dan rehabilitasi psikologis. Ia telah menjalani banyak wawancara dengan polisi, pengacara, hingga perwakilan KBRI. Setiap kali diminta menceritakan ulang apa yang dialaminya, luka itu terbuka kembali, seperti disayat dari awal. Tapi ia tak lari. Ia ingin keadilan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang tak bisa bersuara. Berita tentang jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan Yasir dan beberapa oknum akhirnya mencuat ke media. Tapi sayangnya, Faruk dan istrinya lenyap. Rumah mereka dikosongkan. Kabarnya mereka kabur ke luar negeri, memanfaatkan koneksi dan kekayaan mereka. Kabar itu membuat hati Lela remuk kembali. Mereka yang paling menyiksa, malah lolos? Apa semua ini sia-sia? Katanya pada petugas pendampingnya suatu malam. Petugas itu memandangnya lemah lembut. Tidak. Karena kamu selamat. Kamu hidup. Dan kamu sudah bersuara. Banyak perempuan di luar sana yang akan bangkit karena kisahmu. Akhirnya, pemerintah memulangkan Lela. Ia naik pesawat dengan pengawalan dari KBRI. Perjalanan itu panjang dan hening. Dari balik jendela pesawat, ia melihat awan-awan menggulung seperti ingatannya, berat, kelabu, dan dingin. Setibanya di Bandara Indonesia, tak ada sorak-sorai. Tak ada sambutan bendera. Yang menjemput hanya seorang petugas dinas sosial dan putranya, Dika, yang kini sudah duduk di kelas 4 SD. Anak itu berdiri canggung, menatap ibunya yang kurus dan penuh bekas luka. Tapi ketika Lela memeluknya, tangis yang selama ini ditahan pecah sejadi-jadinya. Aku pulang, Nak. Maafkan ibu. Dika hanya menangis sambil menggenggam erat tubuh ibunya yang gemetar. Di kampung, tak semua orang tahu apa yang dialaminya. Beberapa hanya bergosip, katanya diperkosa, katanya dijual, katanya sudah rusak. Lela mendengarnya. Tapi ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Ia tak ingin simpati. Ia hanya ingin menjadi ibu. Menjadi manusia. Ia mulai terapi di kota terdekat. Dinas sosial membantu menyekolahkan Dika. Beberapa lembagamu juga mendampinginya secara hukum, masih mengejar keberadaan Faruk dan istrinya. Malam-malam sepi masih menyisakan mimpi buruk. Kadang ia terbangun dengan teriakan. Kadang ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menahan napas yang terasa sesak. Tapi setiap kali Dika memeluknya, ia tahu, ia punya alasan untuk terus bertahan. Suatu sore, ia duduk di depan rumah kecilnya, memandang sawah yang dulu ia tinggalkan demi harapan semu. Tangannya mengelus luka di lengannya, bekas kekerasan dulu. Tapi kini luka itu mengeras. Menjadi bukti ia pernah berjuang. Dan menang. Luka ini tidak akan hilang, katanya lirih.